Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Primajaya, saya ketua kelompok dari kelompok satu yang bernamakan Travelin. Di sini saya akan membahas tentang prototipe kami dengan judul Sistem Aplikasi Travelin berbasis mobile dengan metode incremental. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa tugas saya. Yang pertama, saya mendesain logo Travelin, kemudian UI-nya, dan juga saya berkontribusi dalam semua perancangan diagram ataupun melakukan memberikan ide kepada anggota-anggota yang kesusahan. Baiklah, anggota kelompok satu, yakni anggota saya, yang pertama ada Devin Syafa, Johan Rizky, Muhammad Amar Hamdi, Samsudin, dan Yoga Adi Prakoso. Dan kami namakan update prototipe kami dengan nama Travelin 2.0. Ya, untuk masukan di sini berarti inputan dari kelompok yang sebelumnya telah memberikan kami pertanyaan ataupun saran. Yang pertama, bagaimana OTP jika terdapat dua HP yang dimana satu device tidak memiliki SIM card untuk login? Jadi, berdasarkan pengalaman saya menggunakan aplikasi lain yang sudah ada, yakni Gojek, maka sebenarnya kita dapat login menggunakan HP yang tidak memiliki SIM card. Namun, untuk login tersebut butuhkan kode OTP dari HP yang memiliki SIM card tersebut. Dan apabila kita sudah login di HP yang tidak memiliki SIM card itu, maka kita tidak bisa login di aplikasi yang memiliki SIM card. Karena satu akun hanya bisa diakses oleh satu device. Selanjutnya, kami sudah menginput kursi pada setiap mobil. Kemudian punishment bila waktu melebihi estimasi, yakni kami berikan seperti untuk menghilangkan travel dari list mitra kami. Kemudian sertifikat izin travel kami perlukan agar travel yang bekerja sama dengan kami terbukti memiliki legalitas. Untuk fitur pembayaran kami sediakan menu bank, COD, dan lain-lain. Upaya mendapatkan kerjasama dengan agen travel ada sesuai dengan MOU atau persyaratan yang telah ditentukan. What's new atau apa yang baru? Yang baru adalah di prototipe kami perubahan warna pada background UI, inputan seat dari tiap tipe mobil, seperti Innova, Elflong, Hi-Ace. Kemudian menambahkan menu metode pembayaran dan juga perubahan logo Travelin tentu saja. Kemudian menambahkan fitur rating setelah perjalanan selesai. Kemudian untuk partners atau mitra, menambahkan aplikasi admin travel. Perubahan dalam prototipe. Perubahan dalam prototipe dapat terlihat pada background UI untuk pengguna dan juga perubahan pada logonya. Dan berikut adalah tampilan login atau sign up dan juga OTP yang sudah kami rubah. Dan ini adalah tampilan atau UI untuk pemesanan dan pilih travel. Ini adalah UI untuk memilih kursi. Kursi di sini dibedakan berdasarkan tipe mobilnya. Ada yang 7 seats, ada yang 11, dan ada yang 14. Dan berikut adalah UI untuk menu konfirmasi pembayaran. Dan setelah berhasil membayar, maka kita akan mendapat e-tiket. Oke, selanjutnya di menu tiket saya ada ada selanjutnya di menu tiket saya terdapat tab berlangsung yang berisi pemesanan kita sesuai harga dan kursi dan tujuan. Kemudian ada update penambahan desain sistem rating untuk masukkan kepada travel di detail tiket.
Selanjutnya ini profile, cuman berbeda sedikit dengan prototype versi sebelumnya. Dan berikut adalah penambahan UI untuk admin. Yang pertama, ada di halaman order terdapat tab bookings. Kemudian berlangsung yang berisi bukti perjalanan travel kita. Kemudian selesai, yakni akan tampil apabila kita selesai mengantarkan penumpang tersebut dan apabila penumpang itu telah memberi rating. Dan berikut adalah menu service, di mana service ini berisi untuk memasukkan jenis armada dan jumlah kursi. Di sebelahnya ada profile untuk travel. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, Dimas. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Devin Syafa. Adapun kontribusi saya terhadap kelompok adalah mendesain UI, membuat PPT, membuat flowchart login, dan membuat use case diagram yang dibantu oleh kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart login yang saya buat. Yang pertama, kita akan mulai dari start, yang diawali dengan masuk ke aplikasi Travelin. Lalu dilanjuti dengan kondisi, yaitu punya akun atau tidak. Jika tidak, Anda akan diarahkan ke form pendaftaran atau register. Di sana kita akan mengisi data dan memasukkan OTP atau one time password. Dikirim, lalu kita akan diarahkan ke forum login. Di login kita akan masuk ke forum, kita memasukkan email dan sandi. Lalu dilanjuti dengan kondisi lagi. Jika email dan password benar, kita akan masuk ke aplikasi. Jika salah, kita akan kembali ke forum login. Sekian. Baiklah, sebelum melanjutkan ke konteks diagram, perkenalkan, nama saya Johan Rizky. Kontribusi saya dalam perancangan prototipe ini adalah saya sedikit membuat UI, lalu saya menginput semua gambar UI ke dalam PPT, dan juga membuat konteks diagram ini. Konteks diagram ini yaitu sistem aplikasi Travelin berbasis mobile menggunakan metode incremental. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu customer, admin travel, dan super admin. Yang pertama yaitu melakukan input ke dalam sistem, yaitu registrasi. Kemudian sistem memberikan output kepada customer, yaitu berupa informasi akun. Lalu customer melakukan input ke dalam sistem berupa login dan pesan tiket. Sistem memberikan output kepada admin travel, yaitu data customer dan informasi pemesanan. Kemudian admin travel memberikan input ke dalam sistem, yaitu berupa login atau registrasi sebagai mitra, menerima orderan customer, dan penambahan atau update jadwal keberangkatan. Output yang diterima oleh customer dari sistem yaitu informasi keberangkatan, dan juga informasi keberangkatan yang diterima oleh admin travel. Selanjutnya, customer memberikan input ke dalam sistem, yaitu melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem memberikan output kepada customer dan admin travel, yaitu berupa bukti pembayaran. Lalu admin travel memberikan input ke dalam sistem berupa laporan administrasi yang akan masuk ke dalam sistem atau database. Lalu jika semua telah selesai
dan customer telah sampai ke tujuan, customer dapat memberi rating dan ulasan. Untuk super admin, melakukan input yaitu login, manajemen sistem, dan menghapus agen travel jika agen travel tersebut melanggar aturan. Lalu, sistem memberikan output kepada super admin, yaitu menerima laporan aplikasi seperti bug dan sebagainya. Kemudian surat kontrak dengan pihak aplikasi. Saya Samsudin, di sini saya berkontribusi membuat ERD dan activity diagram. Di dalam ERD Travelin terdapat 4 entitas yaitu pengguna, admin travel, driver, dan mobil. Di entitas pengguna terdapat 4 atribut yaitu ID pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, nomor telepon pengguna, dan sebagai primary key-nya yaitu ID pengguna. Di sini pengguna dapat memesan atau membayar ke satu admin travel. Di kondisi memesan terdapat 3 atribut yaitu ID memesan, ID pengguna, dan kode travel. Di sini sebagai primary key yaitu ID pemesanan. Sedangkan di kondisi membayar terdapat 3 atribut yaitu kode pembayaran, rincian pemesanan, status pemesanan. Sebagai primary key yaitu kode pembayaran. Dan di sini kenapa menu membayar dan memesan dipisahkan, karena di prototipe kami menu membayar dan memesan itu dipisahkan. Setelah admin travel menerima membayar dan pemesanan dari pengguna, admin travel memerintahkan kepada banyak driver dan satu driver sendiri, setiap satu driver mengemudi satu mobil. Lanjut ke UML. Di sini activity diagram ini merupakan sebuah aktivitas prototipe Travelin kami. Di sini terdapat 3 entitas yaitu customer, admin travel, dan super admin. Di sini start, lalu klien mengorder tiket serta tujuan dan lokasi, lalu admin travel menerima orderan tujuan dan lokasi, klien lagi melakukan pembayaran, admin travel menerima pembayaran, dan admin travel akan menyerahkan dan memberikan informasi ke super admin. Super admin akan melakukan orderan berlangsung. Di sini ada kondisi batalkan. Jika iya, maka admin travel akan menerima pembatalan. Dan admin travel memerintahkan super admin untuk orderan dibatalkan. Jika kondisinya tidak, maka akan selesai. Baiklah, saya Devin Syafa. Saya akan kembali menjelaskan tentang use case diagram dari prototipe kelompok kami. Di sini terdapat 3 aktor atau 3 entitas, yaitu pengguna, admin travel, dan driver. Tapi yang berinteraksi langsung dengan sistem hanya 2, yaitu pengguna dan admin travel. Pengguna dapat melakukan login atau register di dalam sistem. Lalu dia juga bisa mengakses pengaturan, mengubah profil. Begitu juga dengan admin travel. Dia bisa melakukan login atau register, lalu bisa mengakses pengaturan dan mengubah profil perusahaan. Lalu dia juga bisa mengupdate atau menambahkan jadwal keberangkatan. Dia juga bisa memasukkan laporan administrasi ke dalam sistem Travelin. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Pengguna akan mencari travel. Ketika sudah mencari travel, dia akan memesan travel yang akan diteruskan kepada admin travel. Admin travel memerintahkan driver untuk mengemudikan kendaraan kepada pengguna. Dia mengkonfirmasinya dan dikembalikan ke admin travel. Dan admin travel mengkonfirmasikannya di dalam sistem. Pengguna memilih kursi dan membayar pesanan. Lalu dia dapat mengakses e-tiket untuk menggunakan jasa travel kami. Pengguna juga bisa melakukan ubah data pribadi dan juga mengakses bukti pembayaran. Dia juga bisa memberikan rating di dalam sistem ketika sudah menyelesaikan travelingnya. Dia juga bisa mengubah data travelnya.
Baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam hierarki chart, perkenalkan nama saya Yoga Prakoso. Di prototipe ini saya berkontribusi dalam pembuatan semua diagram baik dari konteks diagram hingga activity diagram, dan terkhusus dalam pembuatan hierarchy chart. Di hierarchy chart saya membuat 2 buah, yakni untuk user dan juga untuk admin. Mari kita bahas satu-satu. Di dalam hierarchy chart user terdapat beberapa level, begitupun di dalam hierarchy chart admin. Di level 1 terdapat tampilan awal dari sistem aplikasi Travelin itu sendiri, yang berupa beranda, tiket, dan profile. Setelah kita mengklik beranda, tiket saya dan profile, maka menu yang akan muncul setelah menekan itu, atau tampilan di dalam beranda itu yang bisa ditekan, maka termasuk ke dalam level 2. Jika kita tekan beranda, maka kita akan menekan menu cari travel dan lanjutkan pemesanan. Dan di tiket saya terdapat tab berlangsung dan juga detail tiket. Dan apabila kita menekan profile, akan menampilkan data pribadi, notifikasi, bantuan tentang kami, dan pengaturan. Di level 3 itu merupakan turunan dari sub menu utama dari masing-masing menu. Di menu cari travel 1.1 akan menampilkan pilih travel. Setelah memilih travel, kita akan masuk ke pilih kursi. Setelah masuk pilih kursi, lalu kita ke menu pembayaran. Setelah membayar, kita masuk ke menu etiket. Dalam step dan urutan tersebut, kita telah mencapai ke hierarchy chart yang ke level 6. Itu terdapat di dalam menu cari travel 1.1. Untuk di profile, kita dapat mengakses pengaturan untuk level 3-nya, yang ini merupakan tampilan awal di halaman pengaturan berupa 3.5.1 itu negara, 3.5.2 mata uang, dan juga 3.5.3 yaitu bahasa. Selanjutnya kita akan masuk ke hierarchy chart admin. Di hierarchy chart admin terdapat perbedaan tampilan awal dan juga sub menu dari tampilan awal, di mana di tampilan awal hierarchy chart admin terdapat 3 menu, yaitu order, service, dan travel, dan ini termasuk ke dalam level 1. Di menu, ketika kita mengklik order atau menu order, kita akan ditampilkan tab berupa 3 tab. Yang pertama itu booking, berlangsung, dan selesai. Dan juga ketika kita menekan my travel, akan menampilkan notifikasi dan pengaturan. Sub menu dari order dan my travel itu termasuk ke dalam level 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Hamdi. Kemudian kontribusi saya pada kelompok ini adalah merancang DFD level 1 hingga level 2 yang dibantu oleh teman saya. Kemudian turut serta membantu memberikan saran dan ide-ide dalam perancangan diagram dan UI design pada kelompok kami. Baik, pada penjelasan ini saya akan membahas tentang materi DFD atau data flow diagram. Data flow diagram pada kelompok kami terdiri dari 2 DFD, yaitu DFD untuk tampilan UI customer dan DFD untuk tampilan UI admin travel. Pertama, saya akan bahas tentang DFD customer. Untuk DFD level 1-nya, di sini saya telah membedakan warna dari setiap entitas yang ada di sini, di mana untuk warna merah
merupakan entitas dan aliran data dari super admin, sedangkan untuk warna biru merupakan entitas dan aliran data dari customer. Pada DFD level 1 terdapat 3 proses, yakni pada 1.0 beranda menunjukkan bahwa entitas super admin dan customer dapat mengakses beranda. Kemudian data beranda ini dimasukkan ke dalam database beranda. Kemudian untuk proses 2.0 yaitu tiket saya menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengelola tiket dan entitas customer dapat membeli tiket yang data tiketnya dimasukkan ke dalam database tabel tiket. Kemudian untuk proses 3.0 yaitu profil menunjukkan bahwa entitas super admin dan customer dapat mengakses dan mengubah informasi terkait profil, yang kemudian data profil ini dimasukkan ke dalam database tabel profil. Selanjutnya untuk DFD level 2 pada proses beranda terdapat juga 2 proses, yaitu 1.1 cari travel yang menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengelola jadwal travel, dan sedangkan entitas customer dapat mencari jadwal travel, yang kemudian data travel ini dimasukkan ke dalam database tabel travel. Untuk proses 1.2 yaitu lanjutkan pemesanan menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengelola pesanan dan entitas customer melanjutkan pemesanan, yang kemudian data-data pemesanan ini dimasukkan ke dalam database tabel pemesanan. Selanjutnya DFD level 2 untuk proses tiket terdapat 2 proses. Untuk proses 2.1 yaitu berlangsung menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengelola jadwal dan tiket yang berlangsung, dan entitas customer dapat melihat jadwal tiket berlangsung. Kemudian pada proses 2.2 yaitu detail tiket terdapat entitas super admin yang dapat mengelola detail dari tiket dan entitas customer yang dapat melihat detail tiket yang terjual. Kemudian data dari proses-proses ini dimasukkan ke dalam database tabel tiket. Selanjutnya untuk DFD level 2 proses bagian profil terdapat 5 proses, yaitu untuk 3.1 yaitu tabel data pribadi. Maksud saya data pribadi menunjukkan bahwa entitas super admin dan customer dapat melakukan akses dan mengubah dari data pribadi, yang kemudian data-data pribadi ini dimasukkan ke dalam database tabel user. Untuk proses 3.2 yaitu notifikasi menunjukkan bahwa entitas super admin dan customer dapat menerima notifikasi, dan notifikasi ini pun masuk ke dalam database tabel notifikasi. Untuk proses 3.3 yaitu menunjukkan bahwa entitas super admin dan customer dapat mengakses bantuan. Dan untuk proses 3.4 yaitu tentang kami menunjukkan bahwa entitas super admin dan customer dapat mengakses tentang halaman tentang kami. Dan untuk proses 3.5 pengaturan, entitas super admin dan customer dapat mengakses dan mengubah pengaturan-pengaturan yang ada pada aplikasi ini. Kemudian hasil dari data-data pengaturan ini dimasukkan ke dalam tabel pengaturan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang DFD dari tampilan UI Travel. Di sini saya telah memberikan warna merah untuk entitas dan aliran data dari super admin dan warna hijau untuk entitas dan aliran data dari admin travel. Untuk DFD level 1-nya terdapat 3 proses, yaitu 1.0 order menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengakses layanan order dan entitas admin travel dapat mengelola layanan order. Kemudian data order ini dimasukkan ke dalam database tabel order. Dan untuk proses 2.0 yaitu service menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengakses layanan service dan entitas admin travel dapat mengelola layanan service. Kemudian data service ini dimasukkan ke dalam database tabel service.
Dan untuk proses 3, yaitu My Travel, menunjukkan bahwa entitas super admin dan admin travel dapat mengakses dan mengubah informasi dalam halaman My Travel, yang mana datanya kemudian dimasukkan ke dalam database tabel profil. Selanjutnya untuk DFD level 2, untuk proses order. Terdapat 3 proses, yaitu 1.1 booking, yang menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengelola order booking dan entitas admin travel dapat melihat order booking. Dan untuk proses 1.2, yaitu berlangsung, menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengelola orderan langsung yang masuk, dan entitas admin travel dapat melihat orderan yang berlangsung. Dan data-data ini dimasukkan ke dalam database order. Dan untuk proses terakhirnya 1.3 selesai, menunjukkan bahwa entitas super admin dapat mengelola order selesai dan entitas admin travel dapat melihat order selesai yang dimasukkan dalam database tabelus order. Selanjutnya untuk DFD level 2 My Travel. Selanjutnya untuk DFD level 2 untuk proses My Travel. Pada DFD ini terdapat 2 proses, yaitu 3.1 notifikasi, menunjukkan bahwa entitas super admin dan admin travel dapat menerima notifikasi, yang mana data notifikasi ini akan masuk ke dalam database tabel notifikasi. Dan untuk proses 3.2 pengaturan, menunjukkan bahwa entitas super admin dan entitas admin travel dapat mengakses dan mengubah pengaturan. Dan data-data query pengaturan ini dimasukkan ke dalam tabel pengaturan. Demikianlah hasil presentasi prototipe tahap akhir dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.